Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPS bersama saya, Ibu Dia. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, di mana yang sebelumnya orang Indonesia itu agamanya adalah animisme dan dinamisme, maka sekarang berganti menjadi agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Hindu-Buddha ini kemudian dibawa oleh para pedagang-pedagang yang dimuat dalam 5 teori. Oke, silahkan baca kembali materi minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang kerajaan di Indonesia yang berlatar atau bercorak agamanya adalah Hindu dan Buddha. Oke, apa aja sih kerajaan-kerajaannya? Kita lihat terlebih dahulu. Kerajaan pertama di Indonesia atau bisa juga dibilang sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang berlatar belakang agama Hindu itu adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lebih tepatnya adalah di Muara Kaman. Nah, karena letaknya di tepi Sungai Mahakam ini, maka secara nggak langsung dia mengandalkan perairan untuk kehidupan ekonominya. Oleh karena itu, di sini kehidupan ekonomi masyarakat pada Kerajaan Kutai adalah peternakan, agraris, pertanian, dan juga perdagangan. Kenapa perdagangan? Karena lagi-lagi karena dia terletak di tepi Sungai Mahakam. Otomatis dia dilewati oleh para pedagang yang ingin pergi atau berlayar dari India ke Cina. Jadi ketika para pedagang berlayar, kemudian mereka akan singgah di Kerajaan Kutai terlebih dahulu. Nah, apa sih bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai ini adalah sebuah kerajaan dan benar-benar ada? Buktinya adalah adanya prasasti Yupa. Nah, Yupa itu sebenarnya adalah 7 buah tiang batu yang isinya berisi tentang informasi mengenai Kerajaan Kutai dan ditulis dalam bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa. Nah, karena ada keberadaan Yupa ini sebenarnya juga sebagai penanda berakhirnya masa praaksara menurut para ahli. Kenapa? Karena sebagai kerajaan tertua, lalu mereka juga sudah mengenal huruf Pallawa, berarti otomatis mereka sudah bisa menggunakan bahasa, sudah mengenal bahasa. Jadi masa praaksara ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dengan prasasti Yupanya yang bertuliskan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Nah, salah satu informasi yang memuat di dalam prasasti Yupa ini, selain mengenai silsilah keluarga, yaitu adalah tentang kebaikan raja terakhir di Kerajaan Kutai, yaitu Mula Warman, yang memberikan 2000 ekor sapi kepada para Brahmana, seperti itu. Nah, kemudian Yupa-Yupa ini juga berfungsi sebagai pengikat hewan kurban. Jadi, 2000 ekor sapi yang diberikan oleh Raja Mula Warman kepada para Brahmana, kemudian diikat di tiang batu Yupa ini, kayak gitu. Kalau seandainya kalian ingat, ini bentuknya itu seperti menhir ya, tugu batu. Nah, di sini ada silsilah kerajaan Kutai. Siapa aja sih rajanya? Yang pertama adalah Kundungga. Kundungga ini sebenarnya bukan juga disebut sebagai raja pertama, tapi dia adalah salah satu asal muasalnya didirikannya Kerajaan Kutai. Jadi dulu itu Kutai itu sebenarnya bukan bentuk kerajaan. Bentuknya adalah seperti pada masa praksara, yaitu suatu daerah dengan ada kepala sukunya atau kepala dusunnya. Nah, kebetulan kepala dusunnya di daerah Kutai itu adalah Kundungga. Nah, setelah kemudian agama Hindu masuk, lalu kemudian Kundungga ini merubah wilayah dari yang sebelumnya adalah pedesaan dengan satu kepala dusun, kemudian dia berubah menjadi kerajaan seiring dengan perkembangan agama Hindu di wilayah Kutai di Indonesia, kayak gitu. Nah, Kundungga ini kemudian mempunyai anak, namanya adalah Aswawarman. Aswawarman ini sebenarnya juga dianggap sebagai Wangsakerta. Wangsakerta ini adalah pendiri kerajaan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena di masa Aswawarman ini
sudah jelas nih silsilah keluarganya siapa aja. Jadi kalau misalkan boleh kita katakan Aswawarman ini raja pendirinya. Nah, nenek moyangnya adalah Kundungga, kayak gitu. Jadi di masa Kundungga ini bentuknya masih peralihan dari pedesaan ke kerajaan. Tapi kalau di masa Aswawarman ini sudah berdiri kerajaan dengan banyak prajurit, dengan ada sistem strukturnya, ada rajanya, ada bangsawannya, ada patihnya. Nah, itu ada di masa Aswawarman. Oke, nah raja terakhir yang dimana dikemukakan juga dalam prasasti Yupa adalah Mula Warman. Di masa Mula Warman ini, Kutai mengalami puncak kejayaan nih. Salah satunya adalah ditandai dengan diberikannya 2000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai bentuk ketulusan Mula Warman terhadap agama Hindu, seperti itu. Nah, di sini adalah wilayah kerajaan Kutai dari yang sebelumnya misalkan hanya 3 desa atau 4 desa, kerajaannya sekarang semakin meluas di masanya Mula Warman. Dan perdagangan, pertanian, dan peternakannya pun berjalan sangat maju. Oleh karena itu, para peneliti setuju bahwa kerajaan Kutai ini masa puncak kejayaannya ada di masa Mula Warman. Oke. Next, selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Kerajaan Kutai. Bedanya adalah terletak pada wilayahnya. Kalau yang sebelumnya Kerajaan Kutai itu terletaknya di Kalimantan Timur, berarti di luar daerah Pulau Jawa ya. Maka kalau Tarumanegara ini terletaknya adalah di wilayah Jawa, khususnya adalah Jawa Barat. Oke. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini sebenarnya adalah asal-usul dari munculnya suku Sunda. Jadi kalau kalian ngerasa suku Sunda, pasti kalian harus mempelajari tentang Kerajaan Tarumanegara karena ini adalah nenek moyangnya dari suku Sunda ya. Nah, di sini Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat dan daerahnya itu melingkupi Pelabuhan Sunda Kelapa, Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon, Garut, dan Kuningan. Ada beberapa pendapat dari para ahli bahwa sejauh kalian melangkah ke suatu daerah di Jawa Barat dan mereka menggunakan bahasa Sunda, maka otomatis secara nggak langsung sebenarnya itu adalah bekas wilayah Kerajaan Tarumanegara. Itu bukti gampangnya untuk mengetahui luasnya daerah Kerajaan Tarumanegara. Nah, salah satunya Kerajaan Tarumanegara ini juga ada di Jakarta nih dengan dibuktikan adanya Pelabuhan Sunda Kelapa, ya kan? Nah, karena letaknya di Pelabuhan Sunda Kelapa, dia sama seperti dengan Kerajaan Kutai, maka dia bertumpu pada agraris pertanian, perdagangan, dan peternakan. Karena kenapa? Karena ketika ada orang bangsa India dan bangsa Cina ingin melakukan perdagangan, pasti mereka juga akan melewati wilayah dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka akan mampir kan. Nah, oleh karena itu di situ terjadilah perdagangan kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini ada Tarumanegara itu menganut agama Hindu. Namun pada masyarakatnya mereka sudah tidak hanya agama Hindu yang dianut, tapi juga beberapa agama. Di antaranya adalah agama Hindu, Buddha, dan animisme. Namun, raja menetapkan sebagai agama nasionalnya adalah agama Hindu. Tapi raja menghormati kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat. Oke. Nah, di sini adalah letak dari Kerajaan Tarumanegara. Bisa kalian lihat ya petanya. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini punya beberapa silsilahnya. Oke. Yang pertama adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Nah, Raja Diraja Guru ini adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara. Lalu kemudian dia punya keturunan namanya adalah Purnawarman. Nah, pada masa Purnawarman ini,
Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang isinya adalah memuji kekaisaran atau kepemimpinan Raja Purnawarman. Dan Purnawarman ini juga membangun sebuah sungai Gomati yang menjadi cikal bakal untuk menghalangi daerah banjir di daerah Jakarta. Itu semuanya ada pada masa Purnawarman. Nah, Purnawarman ini kemudian punya anak lagi, namanya adalah Linggawarman. Nah, Linggawarman ini kemudian punya dua anak, ada Manasi, ada Sobakan Cana. Nah, di mana masing-masing anaknya ini kemudian menikah. Tanda ini artinya menikah ya. Mereka menikah dengan orang lain yang menjadi cikal bakal kerajaan lain. Gitu. Jadi misalkan di sini ada anaknya Linggawarman, yang pertama adalah Manasi. Manasi menikah dengan Tarusbawa. Kemudian dia menjadi kerajaan Sunda. Nah, Sobakan Cana kemudian dia menikah nih dengan Dapuntahyang. Dapuntahyang ini kemudian nantinya akan menjadi kerajaan pendiri kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau misalkan boleh dikatakan, kerajaan Tarumanegara ini selain kerajaan Kutai adalah satu kerajaan tertua dan terpanjang. Karena silsilahnya itu kemudian dia akan memunculkan kerajaan-kerajaan lain dari silsilah yang diturunkan dari kerajaan Tarumanegara, seperti itu. Nah, di sini ada sumber kerajaan Tarumanegara. Bukti fakta bahwa ada loh sebuah kerajaan di Jawa Barat, yaitu kerajaan Tarumanegara. Di sini ada banyak banget ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa rata-rata di antara prasasti ini, mereka itu isinya adalah memuji tentang Raja Purnawarman dan juga memuji atau mendewakan tentang Dewa Wisnu sebagai dewanya masyarakat Hindu pada masa Tarumanegara yang dipercaya. Ya kan? Cuman yang mau saya fokuskan di sini adalah adanya prasasti Tugu, yaitu prasasti Tugu ini sebenarnya ada di Jakarta Utara. Kalau kalian pergi ke daerah Cilincing, kalian akan melihat sebuah kampung namanya adalah Kampung Tugu, di mana di dalamnya itu ada prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu ini adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang isinya adalah penggalian sungai sepanjang 1 km untuk irigasi yang diberi nama Sungai Gomanti. Jadi gunanya penggalian sungai ini selain untuk irigasi masyarakatnya, tapi mereka juga untuk menekan banjir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dahulu itu, banjir sudah ada sejak pada masa kerajaan. Oke, jadi bisa kalian bayangkan ya bahwa Jakarta juga bagian dari kerajaan Tarumanegara, salah satunya, karena dibuktikan dengan adanya prasasti Tugu di Jakarta. Oke. Nah, selain prasasti, sumber sejarah lainnya adalah adanya berita asing atau catatan dari Pendeta Fahim, di mana dia mencatat bahwa ada nih sebuah kerajaan di daerah pantai utara Jawa yang menganut Hindu, yang Hindunya itu berasal dari India, kayak gitu. Oke, kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kalingga. Setelah tadi kita membahas tentang salah satu kerajaan di daerah Jawa Barat, maka selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke daerah utara, yaitu lebih tepatnya adalah pantai utara Jawa. Atau lebih spesifiknya adalah di Semarang, Jawa Tengah, yaitu berdiri sebuah kerajaan yang disebut sebagai Kalingga. Nah, Kalingga ini nama lainnya juga adalah Holing. Holing ini adalah nama dari orang India yang memberikan nama ketika mereka singgah ke daerah kerajaan Kalingga, yaitu kerajaan Holing. Nah, beda dengan dua kerajaan yang sebelumnya di mana mereka menganut agamanya adalah agama Hindu, maka kalau untuk kerajaan Kalingga ini mereka bercorak agama Buddha. Dan sama seperti sebelumnya, selama masih di Pulau Jawa, maka ekonomi kerajaan masih bersekitar kepada pertanian dan perdagangan. Oke.
Nah, yang menarik dari kerajaan Kalingga ini adalah kalau yang lain itu kebanyakan dipimpinnya adalah oleh seorang laki-laki, rajanya adalah laki-laki, maka kalau di kerajaan Kalingga ini atau kerajaan Holling ini dipimpinnya adalah oleh Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini kemudian dibantu oleh 4 mahamenteri dalam pemerintahan, di mana mahamenterinya ini kemudian bertugas untuk mengatur 28 kerajaan kecil bawahan kerajaan Kalingga. Jadi kalau misalkan boleh saya jelaskan, misalkan seperti ini. Kita ibaratkan adalah kerajaan Kalingga ini adalah Indonesia. Ada yang memimpinnya adalah presiden, kemudian dibantu oleh para gubernurnya. Nah, itulah sama seperti dengan pada masa kerajaan Kalingga, di mana ada seorang ratu, kemudian dibantu oleh para menterinya. Para menterinya ini bisa kita juga ibaratkan sebagai gubernur, yang dimana masing-masing menteri ini memimpin 28 kerajaan kecil di bawah kerajaan Kalingga, kayak gitu. Nah, di masa kerajaan Kalingga ini juga sudah ada lembaga-lembaganya nih. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan semua keputusan adanya di tangan raja. Tapi kalau di kerajaan Kalingga ini sudah keren banget pemerintahannya. Mereka sudah mengenal tentang struktur kerajaan. Jadi semuanya itu nggak mesti langsung ke ratunya, nggak mesti langsung ke Ratu Sima, bisa melalui tahapan-tahapan strukturnya, kayak misalkan lembaga-lembaganya, kayak gitu. Lalu melalui mahamenterinya, baru kemudian keputusan terakhir ada pada Ratu Sima, kayak gitu. Nah, di sini kerajaan Kalingga ini pada masa pemerintahan Ratu Sima mempunyai 2 aturan utama nih. Yang pertama adalah melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka. Apalagi kalau seandainya barang tersebut tercecer di jalan. Kan kadang kalau misalkan kita di zaman sekarang ini nemu duit 1.000, ih lumayan gue ambil misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau di zaman kerajaan Kalingga, apa yang tadi kita lakukan, kita ngambil duit di jalan itu nggak boleh, karena itu bukan haknya dia. Dan bagi para masyarakat yang melanggar aturannya, biasanya akan diberikan hukuman yang sangat berat. Bisa pengucilan, bisa pengasingan, atau juga bisa hukuman fisik seperti hukum cambuk, hukum gantung, dan sebagainya. Oke, ini adalah peta di mana kerajaan Kalingga berdiri. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini adalah silsilah kerajaan dari Kalingga. Yang pertama adalah Prabu Wasurmuti. Nah, Prabu Wasurmuti ini adalah pendiri kerajaan Kalingga. Namun, pada masa Ratu Sima lah kemudian kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, sistem pemerintahan yang diciptakan oleh Ratu Sima ini kemudian berjalan baik sehingga membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga banyak daerah-daerah yang kemudian masuk ke dalam wilayah kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga kemudian dia punya anaknya adalah Dewi Parwati. Dewi Parwati kemudian menikah dengan Iswara Kesrawalingga. Nah, dari pernikahan mereka ini muncullah seorang anak yang bernama Sanaha. Jadi, nanti kerajaan Kalingga ini akan berhubungan dengan berdirinya kerajaan Mataram. Oke, jadi yang perlu kalian ingat adalah kerajaan Tarumanegara itu identik dengan kemunculan dari kerajaan-kerajaan daerah Sunda lainnya. Tapi kalau kerajaan daerah Jawa Tengah itu nenek moyangnya adalah kerajaan Kalingga. Oke, itu yang harus kalian ingat ya. Jadi Dewi Parwati ini menikah dengan Iswara Keswaralingga, yang dimana Iswara ini berasal dari kerajaan Keling, yang kemudian mereka mempunyai anak yang bernama Sanaha. Nah, Sanaha ini nanti akan membentuk sebuah kerajaan baru, yaitu kerajaan Mataram. Nah, untuk membuktikan keberadaan kerajaan Holling atau kerajaan Kalingga, kita di sini punya
dua sumbernya nih. Yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Nah, Prasasti Tukmas ini adalah pujian yang ditujukan kepada mata air yang keluar dari celah bebatuan layaknya Sungai Gangga atau sungai di India. Nah, selain Prasasti Tukmas, Kerajaan Kalingga juga ada berita Cina dari dinasti Tang, di mana dari berita Cina ini disebutkan bahwa ada kerajaan yang lokasinya di Chopo. Chopo itu adalah bahasa lainnya Jawa di masa dinasti Tang atau orang-orang Cina, yaitu disebut juga sebagai kerajaan Holing, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Kerajaan Mataram kuno. Kenapa disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno? Nanti karena Mataram akan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, Mataram kuno ini adalah bercorak agama Hindu dan Buddha, sedangkan untuk Mataram selanjutnya adalah disebut sebagai Mataram Islam. Oke, jadi untuk yang kerajaan di masa agama Hindu-Buddha kita sebut sebagai Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Surakarta. Oke, tapi pada masa Rakai Pikatan, seorang raja Mataram, luas wilayah itu bukan cuma daerah Jawa Tengah nih, bukan daerah Jawa doang, tapi meluas ke daerah Jawa Timur, kayak gitu. Kemudian ekonominya lagi-lagi sama seperti kerajaan lainnya, yaitu pertanian dan perdagangan. Lalu agamanya adalah Hindu dan Buddha. Nah, kenapa nih ada dua agama, sedangkan yang lain itu tuh kebanyakan tuh agamanya satu doang nih, bukan dua. Nanti akan kita bahas ya. Nah, salah satunya kenapa sih kok Mataram kuno menganut dua agama yang disahkan oleh raja, yaitu karena pada masa Mataram kuno itu dibagi atas dua dinasti. Ada dinasti Sanjaya dan ada dinasti Shailendra. Nah, dinasti Sanjaya ini itu adalah dinasti yang beragama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra ini adalah dinasti yang beragama Buddha. Jadi, di situ akan terbagi menjadi dua agama. Nah, pada masa dinasti Sanjaya, dibuktikannya dengan beberapa prasasti ya. Salah satunya adalah prasasti Canggal, prasasti Balitung, lalu kitab cerita Parahyangan, dan Candi Prambanan. Lalu yang kedua adalah dinasti Sailendra, yaitu yang bercorak agama Buddha. Di sini ada prasasti Kalasan, prasasti Kalurak, dan kitab cerita Parahyangan juga. Tapi di sini kurang saya tambahkan adalah dibangunnya Candi Borobudur. Kalau misalkan kalian pernah melihat kedua candi antara Prambanan dengan Borobudur, pasti kalian akan mengetahui perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Kalau candi Buddha itu kebanyakan lebih melebar ke samping, sedangkan kalau candi Hindu itu kebanyakan tinggi ke atas dan lebih kerucut dibandingkan candi yang bercorak Buddha seperti Borobudur, kayak gitu. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini tuh banyak banget masalah politiknya di dalamnya. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam silsilah kerajaannya, saya maunya kita membahas dulu nih, nanti pada akhirnya Kerajaan Mataram akan berakhir. Nah, salah satunya adalah karena adanya bencana alam dari Gunung Merapi yang kemudian dipindahkan wilayahnya ke daerah Jawa Timur, yaitu ke Daha. Oke, jadi dengan setelah Simpus Induknya ini memindahkan pusat kerajaan Mataram, secara nggak langsung di situ Mataram sudah berakhir. Namun masih ada warisannya yang ditinggalkan untuk mendirikan kerajaan baru, seperti itu. Nah, selain itu juga adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya. Oke. Next kita bahas silsilah kerajaan Mataram. Ini lumayan agak rumit, jadi mohon diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Raja Sanah. Nah, kalau misalkan kalian ingat, Raja Sanah ini adalah salah satu keturunan dari Kerajaan Kalingga, iya kan? Nah, ini
ada pada prasasti Canggal nih keterangannya bahwa kerajaan Mataram didirikan oleh Raja Sana. Kemudian Raja Sana ini mempunyai keturunan nih, keturunan. Salah satunya adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini merupakan raja yang beragama Hindu. Berarti dia berasal dari dinasti Sanjaya. Nah, pada masa Raja Sanjaya ini, pemerintahan di Mataram itu berlangsung dengan adil dan bijaksana, serta dia mulai menaklukkan kembali bekas bawahan kerajaan yang setelah sebelumnya itu mulai melepaskan diri, kemudian dia taklukkan lagi. Jadi salah satunya Raja Sanjaya ini bisa kita sebutkan sebagai salah satu puncak kejayaan kerajaan Mataram. Oke. Nah, kemudian Raja Sanjaya ini menikah nih dengan permaisurinya Sudiwara yang berasal dari kerajaan Keling. Oke, dan kemudian mempunyai anak yang bernama Rakai Panangkaran. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ketika Raja Sanjaya kemudian dia beragama Hindu, nah pada masa Rakai Panangkaran ini sudah mulai mendukung tentang penyebaran agama Buddha di wilayah Mataram. Jadi secara nggak langsung dia mulai mengakui agama lain, yaitu agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya candi untuk Dewi Tara dan biara untuk para pendeta oleh si Rakai Panangkaran ini. Kemudian setelah Rakai Panangkaran wafat, dia punya anak nih, anaknya adalah Samaratungga. Nah, pada masa Samaratungga inilah kemudian terjadi perpecahan dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Jadi kalau pada Sanjaya itu kan berakhir pada masa Raja Sanjaya. Kemudian terbentuklah dinasti Sailendra pada masa Rakai Panangkaran. Nah, di masa Samaratungga ini kedua dinasti tersebut mulai pecah, di mana kemudian dinasti Sanjaya karena merasa terpojok oleh dinasti Sailendra, kemudian mereka melarikan diri ke daerah selatan Dieng. Sedangkan saat itu Raja Mataram tetap diperintah oleh Samaratungga yang berasal dari dinasti Sailendra. Nah, untuk menghormati agamanya dia, kemudian Raja Samaratungga ini membangunlah Candi Borobudur yang bercorak agama Buddha, seperti itu. Nah, kemudian Raja Samaratungga ini mempunyai dua anak, yaitu Balaputradewa dan Pramowardhani. Nah, Pramowardhani ini kemudian dia menikah dengan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini sebenarnya juga salah satu orang penting di daerah wilayah sana, Jawa, tapi belum jelas asal-usulnya dia dari mana. Kemudian dia menikah dengan Pramowardhani. Nah, Pramowardhani ini kan cewek ya, otomatis ketika dia menikah dengan Rakai Pikatan, maka kekuasaannya pindah nih menjadi kekuasaannya dipimpin oleh Rakai Pikatan. Nah, pada masa Rakai Pikatan dan Pramowardhani ini, kedua dinasti kembali bersatu. Karena kenapa? Pramowardhani ini kan berasal dari dinasti Sailendra. Kemudian Rakai Pikatan ini kan berasal dari dinasti Sanjaya. Kemudian mereka menikah, maka kedua dinasti kembali bersatu di kerajaan Mataram. Tapi ternyata ada yang gak suka sama mereka berdua nih, yaitu adalah Balaputradewa. Kenapa nggak suka? Dia merasa iri, kan ibarat katanya dia adalah anak laki-laki. Lalu si Pramowardhani ini kan anak perempuan. Kenapa kekuasaannya Samaratungga nggak turun ke Balaputradewa aja? Kenapa harus ke Pramowardhani? Kemudian dia menikah ke Rakai Pikatan, maka kekuasaannya jatuh ke Rakai Pikatan. Nah, mereka berantem nih berdua nih antara Balaputradewa dengan si Rakai Pikatan. Kemudian setelah berantem dan Balaputradewa kalah, akhirnya Balaputradewa kemudian mengasingkan diri dan menjadi salah satu raja di kerajaan Sriwijaya di daerah Sumatera, kayak gitu. Jadi sebenarnya masih ada hubungan ya antara Mataram dengan kerajaan Sriwijaya. Oke. Next, selanjutnya adalah ada kerajaan Medang Kamulan. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa salah satu keruntuhan Mataram kuno adalah karena adanya gempa bumi. Kemudian pusat kerajaannya itu
dipindahkan ke daerah Jawa Timur, yaitu khususnya ke daerah Daha. Nah, pemindahan kerajaan inilah yang kemudian menjadi sebuah kerajaan Medang Kamulan, di mana pendirinya adalah Empu Sindok. Oke. Nah, kerajaan Kamulan ini sebenarnya terletak di Surabaya sebelah utara dan Malang di sebelah selatan, kayak gitu. Ekonominya pun masih tentang pertanian atau agraris dan menganut agama Hindu karena dia berasal dari dinasti Sanjaya. Nah, di sini ada sumber sejarahnya, salah satunya adalah Prasasti Empu Sindok, yang dimana pada pemerintahan Empu Sindok ini kemudian pemindahan kekuasaan dari Mataram ke Medang Kamulan. Lalu ada juga Prasasti Anjuk Landang tentang histori awalnya kerajaan Medang Kamulan, dan Prasasti Calcuta tentang silsilah raja keturunan Empu Sindok. Oke, ini adalah salah satu prasastinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah kerajaan Medang Kamulan. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerajaan Medang Kamulan ini adalah keturunan atau terusannya dari kerajaan Mataram yang sudah hancur, kemudian dipindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Jawa Timur oleh Empu Sindok. Nah, secara nggak langsung, Empu Sindok ini yang bisa kita artikan sebagai pendiri kerajaan Medang Kamulan. Nah, Empu Sindok kemudian mempunyai seorang anak, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya, yang menikah dengan Sri Lokapala. Kemudian mempunyai anak adalah Sri Makutawang. Sri Makutawang kemudian mempunyai anak adalah Sri Dharmawangsa. Nah, pada masa Sri Dharmawangsa inilah kemudian Medang Kamulan sebenarnya sudah mencapai titik akhir sebagai sebuah kerajaan. Kenapa? Karena pertama, awal-awalnya si Dharmawangsa ini itu melakukan penyerangan kepada Sriwijaya untuk memutuskan monopoli perdagangan. Jadi kalau misalkan kita bisa ibaratkan, di daerah Jawa itu kan dipimpin oleh kerajaan Medang Kamulan tentang masalah perdagangan. Kemudian di daerah Sumasta dipimpin oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, Sri Dharmawangsa dari kerajaan Medang Kamulan gak suka nih sama kerajaan Sriwijaya. Kok perdagangannya dimonopoli sama kerajaan Sriwijaya, kita harus merebut kembali nih, misalkan seperti itu. Nah, lalu dia menyerang kerajaan Sriwijaya, tapi dapat digagalkan oleh kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, karena kerajaan Sriwijaya kesel, kok tiba-tiba gue diserang sih oleh kerajaan Medang Kamulan. Oleh karena itulah, akhirnya Sriwijaya melakukan pembalasan. Nah, pembalasannya ini kemudian dampak buruk bagi kerajaan Medang Kamulan, terutama pada si Sri Dharmawangsa, di mana kerajaannya hampir runtuh dan Sri Dharmawangsanya pun juga tewas, dan seluruh anggota kerajaan kecuali putranya Ailangga itu semua meninggal, seperti itu. Nah, Ailangga sebagai satu-satunya keturunan dari kerajaan Medang Kamulan yang masih hidup, kemudian dia diangkat menjadi raja pada usia muda. Kemudian di situ dia mencoba memperbaiki hubungan dengan kerajaan Sriwijaya dan kembali mempersatukan daerah bekas kekuasaan Dharmawangsa. Nah, nanti Ailangga ini kemudian adalah cikal bakal keturunannya untuk kerajaan Kediri. Oke, kita lanjut ke part 2 ya.